Good evening everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini saya pengen bahas tentang pergerakan Bitcoin dan saya akan sedikit mereview tentang bagaimana saya melakukan technical analysis ini, terutama untuk chart yang nantinya akan saya kosongkan. Tapi before saya kosongin, saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman, so teman-teman bisa dapat gambaran yang saya ingin sampaikan sebelum kita membreakdown semuanya satu persatu. Alright guys, before itu saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman. Ini adalah outlook yang saya sudah buat sekitar tanggal 29 Juli 2021. Pada saat itu harga Bitcoin di kisaran 39.000 atau di $39.000 ya. Dan kita memang sudah proyeksikan dia akan menguat sampai ke wave 5 ini, which is saat ini kita successfully tercapai wave 5-nya. Dan apakah pertanyaan berikutnya? Apakah kali ini akan kembali sesuai dengan outlook yang saya sudah buat terakhir ya, which is kalau misalkan saya gambarkan terakhir itu kita akan turun ke wave 2 sebelum akhirnya menuju ke wave 3. Alright, now kita akan berikan update jelasnya dan ya kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya guys. Oke, nah ini adalah waves yang sudah saya gambarkan dari yang terakhir tadi udah teman-teman lihat ya. Memang sebenarnya kita sudah proyeksikan dia bisa mencapai kisaran area ini dan itu based on saya gunakan Fibonacci extension. Kalian bisa lihat di sini simple banget, kita bisa dapetin potential target kita di $50.000. And then pertanyaannya, di manakah wave 4-nya kita ya, atau wave koreksinya kita setelah ini, atau wave 4, wave 2 ya. Sorry guys. Nah, ini akan saya breakdown ke teman-teman. So far kalian udah tahu ya gambarannya, ini adalah target yang sudah tercapai oleh pergerakan ini. Dan sebelum saya masuk ke chart daily-nya, mungkin ada baiknya saya akan mulai dari time frame weekly dulu supaya teman-teman lebih dapat gambarannya lagi. Oke, so pertama guys, untuk kita menentukan potensi pergerakan berikutnya, tentunya kita bisa gunakan Elliott Wave Theory ya, berdasarkan teori impulsive wave dan corrective wave-nya mereka ya, which is ini adalah wave 2, lalu ini adalah wave 3, dan ini adalah wave 4-nya. Nah, pertanyaannya adalah wave 5-nya. Di mana ke wave 5-nya berpotensi berada? Oke, kalau misalkan berdasarkan pergerakan terakhir, kalian bisa lihat ya, dari impulsive wave yang terakhir atau pergerakan di wave 1 ini, wave 3 ini, itu kita gunakan Fibonacci eksternal dan kita dapatkan potential target kita itu di kisaran 161,8%, which is itu bisa juga terjadi untuk si wave 5 saat ini guys ya. Nah, karena kalau misalkan gunakan Elliott Wave Theory, sebentar guys, saya siapkan dulu Elliott Wave Theory ya. I'm sorry, tara. Oke, kita udah dapat. Nah, Elliott Wave Theory. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya, dan di sini juga sebenarnya ada perhitungannya kalau teman-teman mau cari cheat sheet-nya lah istilahnya gitu kan. Nah, cuma saya simpel aja untuk mempercepat proses videonya. Nah, di sini kalian bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk mengetahui eksternalnya, dan kalau misalkan kita successfully break all time high kita di kisaran $65.320, maka potential wave 5 kita itu berada di kisaran area $109.000 ya. Tinggal pertanyaannya kapan akan dicapai. Alright. Nah, berdasarkan kondisi di time frame weekly saat ini, kita bisa lihat guys, saat ini kita itu sedang berada di ambang-ambang antara Fibo 61,8%. Yang manakala kalau misalkan kita failed untuk close di atas area ini pada pekan ini, maka kita mungkin akan melihat si Bitcoin ini ada retest ya terhadap either itu 50% atau mungkin di kisaran exponential moving average 21 terhadap time frame weekly-nya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, sekarang saya akan breakdown ini semua ke micro-nya, yaitu ke time frame daily-nya. Oke. Nah, sementara untuk itu kita kan ngelihat ya, sekarang ini prosesnya untuk ke untuk ke wave 5 ini, itu kan semerta-merta dia nggak mungkin langsung satu garis panjang guys. Seperti yang kalian lihat, untuk ke wave 5 pun kita ada proses wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Dan sekarang berarti kalau dilihat dari time frame daily, terakhir kali kita sudah melakukan kalkulasi guys dari sini, di mana ini adalah wave 1-nya, wave 2-nya, kemudian ini wave 3-nya, ini wave 4-nya, dan ini wave 5-nya. Semua saya hitung dan targetkan atau proyeksikan berdasarkan si Fibonacci extension. Kalian bisa lihat ya, secara clear kita wave 3 itu stop di 161,8%, which is sesuai 161,8%. Right before proses ini terjadi, kita bisa lihat ya,
dan akhirnya koreksi terjadi wave 4 di sini, dan itu ketahannya di mana? Guess what? 100% dari Fibonacci extension. And then after that kita rally lagi menuju ke wave 5 kita dan berpotensi di kisaran 2618, which is itu di $50.000. Nah, dengan kondisi sekarang otomatis yang berpotensi terjadi adalah jika melihat dari proses ini, kita akan masuk ke wave 2-nya kita ya. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih ini guys, wait a second, mungkin dari ABC-nya dulu ya biar enak lihatnya. Nah, untuk ABC-nya di sini ya, misalkan contoh ini adalah wave A-nya kita ya. Mungkin bisa jadi di kisaran area ini guys ya. Ya, before kita ngetes lagi, naik lagi ya, dan terakhir kita terkoreksi kembali. Ya mungkin sampai di kisaran $42.000 atau worst scenario di kisaran sini A, kemudian ini B-nya kita mungkin ya di kisaran area resistance ini, which is dia membentuk semacam kayak kita bisa bilang kayak ya let's say head and shoulders lah ya, kurang lebih guys ya, head and shoulders, and then kita back to wave C-nya kita, either itu di kisaran $42.000 atau mungkin di $40.000 ya. Karena kalau misalnya saya gunakan Fibonacci retracement, kita bisa lihat guys ya bahwa di kisaran area inilah adalah Fibonacci retracement 50% kita, dan itu berarti di kisaran area $40.000, which is itu adalah C wave-nya kita ya. Kalau misalkan ABC correction, kita bisa lihat juga di sini biasanya prosesnya itu adalah sekitar 61,8% dari wave A ya, atau extension dari wave A-nya itu sekitar 123,6%. Nah, untuk detailnya mungkin saya nggak harus hitung sampai sedetail itu ya guys, tapi at least kalian bisa tahu gambarannya, karena kita sebenarnya tanpa hal ini pun kita bisa dapetin beberapa potential support dan resistance kita. Oke, jadi saya akan hilangin dulu ini, saya hilangkan dulu ini ya, saya hilangkan juga ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, ini clear banget kita ada beberapa potential support atau resistance. Yang pertama tentunya ada di sini, karena $40.000 itu sebelumnya merupakan area krusial ya, yang sangat dibicarakan sepanjang bulan Juni dan bulan Juli pada saat itu, atau bulan Mei sampai ke bulan Juli ya. Katanya kalau break 40.000 kita akan all time high lagi, kalau misalkan dia break ke 30.000 kita bakal kena dump sampai $20.000. Oke. Nah, hopefully teman-teman masih ingat dengan momen itu, dan ya bisa aja di kisaran itu wave C-nya kita. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi potensi-potensi mana yang bisa dicapai. Oke. Pertama, guys, kalian tahu beberapa hari lalu saya sudah sering discuss tentang ascending broadening wedge pattern yang udah saya gambarkan. Nah, sekarang akan kita bring back lagi ascending broadening wedge pattern tersebut ke sini ya. Kalian bisa lihat di si ascending broadening wedge pattern ini. So, bisa aja guys untuk ABC correction kita ini adalah wave A-nya kita, and then terpantu wave B-nya kita, and then this is gonna be our wave C ya. Atau mungkin di kisaran sini. Kenapa di kisaran area tersebut? Karena sebelumnya guys, kita itu ada skenario bottom broadening bottom pattern ya, broadening bottom pattern terhadap pergerakan si Bitcoin-nya. Jadi kalau misalkan kita di sini kita ngelihat guys ya, ini ada rejection, ada rejection, ada rejection, ada rejection, and then breakout, and then hold di atas, dan kita sekarang retest ke area broadening bottoming pattern, which is di sini ya, saya tambahkan broadening bottom pattern. Maka merupakan hal yang wajar kalau misalkan kita lihat si market itu balik dulu ke bawah ya, untuk ngetes si area breakoutnya kita, which is di kisaran ini, baru kemudian kita rally lagi menguat, dan otomatis guys, guess what, ini akan menjadi impulsive wave-nya kita yang berikutnya ya. Saya akan tambahkan lagi, ini adalah wave satunya kita overall, ini adalah wave 2-nya kita potentially, ini adalah wave 3-nya kita, 4 dan 5 ya, 4 dan 5-nya, 3 dan 4 dan 5. Nah, 3 otomatis either itu kita tes all time high-nya kita atau bahkan lebih tinggi lagi, karena balik lagi ini adalah impulsive wave keseluruhan ya, which is kita akan lihat begini prosesnya kurang lebih ya guys. Ini adalah yang kalian tahu kan, ini adalah wave 3, terus ini adalah wave 4. Nah, untuk lihat di time frame weekly, wave 3, wave 4, lalu untuk menuju ke wave 5, prosesnya akan memakan waktu seperti ini kurang lebih gambarannya guys ya. Maka ini mungkin wave 4-nya kita di sini nantinya, dan wave 5-nya kita nanti di atasnya lagi sampai kisaran $100.000. Oke. Nah, itu adalah gambaran untuk long term ya yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, kembali lagi agar teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih detail. Alright. Nah, sekarang untuk hourly-nya guys ya, ini untuk hourly-nya beberapa hal yang menurut saya cukup menguatkan ngelihat si Bitcoin ini akan berpotensi melanjutkan koreksinya sampai mungkin either itu di kisaran exponential moving average 21 sini, atau mungkin di kisaran area ini yaitu di kisaran $45.000 ya. Itu ada beberapa hal yang menurut saya bisa membawa kita ke arah sana. Pertama guys ya,
Ini sudah ada chart yang kebetulan saya sudah siapkan ya beberapa saat lalu. Ini memang untuk grup advance, teman-teman grup advance sudah tahu soal breakout yang terjadi pada trendline ini. Dan ini akan saya bawakan lagi chart yang lebih clear supaya teman-teman balik lagi bisa dapat gambaran lebih detail. First, before saya gambarkan, saya pengen kasih tahu dulu exponential moving average saat ini beresiko terjadi crossover sehingga bull cross bear cross itu bisa terjadi terhadap market dan otomatis membawa market Bitcoin itu lebih rendah lagi. Oke. Nah, lalu guys, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita bisa lihat sebenarnya secara tren ya, si Bitcoin ini slow but sure itu mengalami pelemahan ya. Pelemahannya saya tahu dari mana. Gini guys, kalian bisa copy si ascending channel ini ya ke bagian atas ya. Mungkin di bagian awal kita bisa lihat clearly bahwa dia sangat respect terhadap area ini ya. Sangat respect. But then kalian lihat di sini kita mulai ada gap ya. Di swing high terakhir kita, also this one ada gap 5% dan terakhir di kisaran area ini ya. Saya tambahkan dulu di sebelah sini ya. Kalian bisa lihat gapnya itu sekitar 7 atau 6,8%. Nah, sebenarnya guys, kalau misalkan saya tambahkan di kisaran area ini ya, ini adalah resistance kita, potential resistance kita, di potential support resistance kita, dan ini juga sama, sekarang jadi potential support resistance kita. Nah, satu hal yang pengen saya teman-teman realize adalah swing high dan swing low ini bukan cuman sekedar kondisi market seperti ini loh ya. Bukan cuman sekedar market kondisi seperti ini. Tapi kalian bisa lihat ya, di bagian swing high-nya semakin lama kita ngelihat semakin memudar ya, terutama untuk si buyer-nya kita. Semakin lama dia semakin memudar seperti ini ya. Dimana seharusnya dia mencapai target atas atau bagian dari atas ascending channel ini. Sementara yang kita lihat justru malah sebaliknya, market itu semakin lama semakin melemah. Secara trend buyer itu memang semakin lama semakin melemah, dan saat ini kita lihat, kita saksikan guys bersama-sama, ada satu pattern yang biasanya orang sering bilang ini sebagai head and shoulders. Tapi bagi saya ini simply adalah proses transisi dari sebelumnya dia create higher high, higher low, higher high, higher low, sekarang berubah menjadi lower high, lower low. Oke, dan bahkan di sini udah lower low lagi ya. Tinggal pertanyaannya nih, apakah Bitcoin akan mampu bertahan di atas area ini? Oke, karena kalau misalkan saya tambahkan Fibonacci retracement, kalian bisa lihat saat ini adalah area Fibo 61,8% di kisaran $46.000, $475. Oke. Dan ya kalau misalkan kita bisa ketahan di kisaran sini, mungkin kita ada potensi ngelihat dia bisa bounce back dan bahkan balik lagi ke ascending channel. But kalau misalkan kita ke hold di kisaran area sini dan kita start sideways atau bahkan cenderung mem-create yang namanya penguatan tapi sifatnya itu korektif atau perlahan, maka yang terjadi berikutnya adalah berpotensi seperti ini guys, which is kita akan ngetes area big fund terakhir kita di kisaran area ini. Alright. Nah, itulah yang menurut saya jadi gambaran terkait dengan pergerakan Bitcoin saat ini guys. Kalau misalnya kita zoom time frame-nya ini ke time frame 1 jam, kalian bisa lihat ya, progres yang dibuat sama si Bitcoin sepanjang hari ini adalah sideways, cenderung menguat, tapi menguatnya dalam tanda kutip cenderung korektif. Oke. Karena kalau misalkan saya pengen lihat big fund masuk, kita harus keluar candle seperti ini guys ya. Dia harus strong and then sideways cenderung turun, it's okay, but then boom, breakout lagi ya. Itu yang kita cari. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak gini, malah jadi turun ya, cenderung sideways sambil korektif sedikit and then boom ya, break ke bawah lagi. Which is ini menjadi senario seperti bear flag pattern ya. Either itu bear flag atau kalian bisa bilang juga sebagai bearish rectangle pattern ya. I think it's all the same ya, bearish rectangle. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti ini guys ya, bisa bearish rectangle atau bisa bear flag ya. Rectangle juga ada yang posisinya itu seperti ini ya, jadi dia turun terus cenderung menguat tapi agak sedikit terkoreksi menguat ke atas, yang sebenarnya secara logik menunjukkan bahwa tidak ada momentum dari buyer yang mengkontrol market ini ya. Mungkin dia hanya retest terhadap area exponential moving average 21 and then boom, meneruskan pelemahan lagi. Oke. So ini adalah sedikit bisa dibilang warning buat kita juga, terutama untuk teman-teman yang lagi banyak hold spot ya. Kalau misalkan memang ini adalah momennya untuk kita melihat koreksi terhadap Bitcoin, I think it's okay, karena overall balik lagi outlooknya bullish guys ya. Cuman memang permasalahannya kalau nggak ada koreksi, seperti yang saya bilang di beberapa hari yang lalu, bahwa
kita nggak akan menemukan likuiditas di market ya. Kalau nggak ada diskon, orang nggak akan mau beli, dan kalau orang nggak beli, otomatis harganya nggak akan naik. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, so thank you very much guys atas waktu yang kalian luangkan untuk nonton video ini. Saya cuma berharap teman-teman semua yang nonton videonya sampai habis mungkin boleh tulis di kolom komentar bahwa saya nonton video ini sampai habis kok. Saya masuk golongan 10% people yang siap untuk next level kan ya technical analysis teman-teman. Oke, saya nggak tahu saya ngomong apa, anyway sorry guys ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman nonton sampai habis, saya wish teman-teman have a good profit ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin secara lengkap mengekstrak semua yang saya bagikan melalui video ini, dari momentum, dari Elliott Wave, dari ascending channel, dari chart pattern, semua saya bahas sampai ke Fibonacci retracement, itu semua lengkap ada di sini. Oke, so thank you very much guys sekali lagi untuk yang udah nonton video ini sampai habis. If you like this video, make sure you hit the thumbs up ya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan dari video-video atau konten berikutnya. Oke, thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers.